Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Sobat Waktu Indonesia yang ada dimanapun. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang HIV atau AIDS. Nah, gini ya dok, dulu tuh kan ada penyanyi yang terkenal, Freddie Mercury kan, Ya. Tapi Ya, dia itu sayangnya meninggal karena penyakit HIV ya. ya, Nah, pada zaman dulu itu masih belum ada tuh obatnya. Padahal Ya. sayang banget. Soalnya aku dengar yang ini tuh udah ada obatnya. Ya. Itu nggak sih dok? ya. Makasih Koi dan Sobat Rasa Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi begini, apa sih sebenarnya penyakit HIV gitu ya? Namanya kok begitu menakutkan, kita begitu fobia, begitu parno nih gitu ya mengenal penyakit HIV ya. Penyakit HIV itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Oke. Ya, di mana virus ini memang menyerang daya tahan tubuh manusia, sehingga kalau kita terinfeksi oleh virus ini, maka daya tahan sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi runtuh semuanya. Ya. Nah, ini berakibat apa sebenarnya? Nah, orang dengan HIV itu menjadi lebih rentan untuk terkena berbagai macam penyakit infeksi, mulai dari tuberkulosis, toxoplasmosis, ya, sampai berbagai macam penyakit yang lain, berbagai macam penyakit infeksi yang bisa timbul. Nah, ini bahayanya, ya. Nah, orang-orang ini juga harus paham nih. Kelihatannya banyak juga persepsi nih kalau yang HIV sama dengan AIDS, ya. Nah, ini memang dua hal yang saling berhubungan, tetapi secara terminologi, secara definisi bisa berbeda. Beda. Kalau penulisannya tuh biasanya tuh kayak HIV atau AIDS. Yes, ya. Tulisannya. Ya. Nah, dalam arti begini, Chloe, ya Sobat Rasko. Kita harus membedakan antara orang dengan HIV saja atau HIV dengan AIDS. Oke. Ya. Kalau orang dengan HIV saja, berarti dia memang positif mengidap virus HIV, tapi tidak ada superinfeksi atau belum ada. Contohnya, orang HIV yang baru pertama kali mengidap, baru pertama kali terinfeksi, dia tidak serta-merta hari ini mengidap, besok jadi timbul superinfeksi. Tidak demikian. Ya, jadi itu membutuhkan waktu, mungkin 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya. Oh, berarti belum bisa kelihatan dari luar gejalanya tuh itu bertahun-tahun. Butuh bertahun-tahun. Berarti susah dong dikenalin deh. Ya, ya. Nah, jadi pasien dengan HIV itu tidak serta-merta langsung terkena superinfeksi. Berarti tidak serta-merta jadi AIDS. Ya. Pasien HIV dengan AIDS itu adalah pasien HIV dengan memang sudah mengalami superinfeksi. Itu ya Sobat Rasul ya, kalau ya. Kalau HIV aja belum mengalami superinfeksi, baru mengidap HIV. Tapi kalau HIV dengan AIDS berarti HIV yang sudah jatuh ke dalam kondisi acquired immune deficiency syndrome. Oh, panjangnya itu. Ya. Acquired immune deficiency Syndrome. Jadi udah berbagai macam penyakit infeksi. Nah, penyakit HIV ini pada awal mungkin nggak bergejala. 3-4 tahun, 5 tahun kita nggak tahu, baru mulai timbul infeksi jadi AIDS. Tapi bisa nggak diobatin? Bisa. Ada obatnya paling tidak ya. Ada obatnya nih paling nggak ya. Nah, itu ketika kita obati, kita berharap superinfeksinya juga semuanya reda, pasiennya kembali sehat, sehingga bukan lagi HIV dengan AIDS, balik lagi dengan pengidap sebagai HIV saja. Ya, jadi ini Sobat Rasa Indonesia, Chloe berbeda nih ya secara terminologi antara HIV dengan AIDS. Oke. Berarti kalau misalnya si penularan ini sendiri Ya. itu dari mana aja? Sobat Rasa Indonesia, ya ini penting ya. Penularan biasanya dari hubungan seks bebas, free sex. Ya, ini kita harus cermati. Jangan sampai ini menjadi perkembangan yang liar di dalam budaya kita. Iya. Ya. Kemudian penularan yang kedua adalah melalui jarum suntik. Jarum suntik. Iya, ya. Jarum suntik. Hati-hati nih, ya. Kita para dokter selalu menyarankan bagi Gen Z, bagi generasi muda, jauhi narkoba. Ya, itu banyak mudaratnya. Ya. Jadi selain kita kecanduan dan sebagainya, penggunaan jarum suntik yang berpakai-pakai, berganti-ganti, ya. Nah, ini bisa menjadi suatu sumber penularan bagi HIV.
ya. Penularan yang ketiga, nah ini ya, dari ibu ke anaknya. Ibu ke anaknya. Ibu ke anak. Melahirkan. Ya. Jadi kalau seorang ibu dia mengidap HIV, maka ketika dia hamil, dia berpotensi untuk menurunkan penyakit HIV ke anak. Ya. Nah, jadi ini kita lihat, jangan sampai nih kita menularkan atau tertular penyakit HIV dengan proses-proses penularan yang lebih. Oke, berarti dengan kalian menjaga pergaulan kalian, selain menjaga diri sendiri dan orang sekitar, itu juga bisa menjaga cucu-cucu dan anak. Iya, pasti. Kasian banget, Ya. padahal mereka belum salah apa-apa ya. Ya. Jangan lupa ya, kesehatan itu bukan milik generasi kita aja, tapi buat anak cucu kita. Dokter bilang ya, Ya, kan tadi dokter bilang Ya. kalau HIV ini sekarang udah bisa diobatin. ya. Nah, itu Obatnya. gimana obatnya? Nah, begini, Sobat Masker Indonesia, bagi teman-teman pengidap HIV, jangan putus asa dulu. Ya. Kita tadi sebelumnya berbincang-bincang tentang Freddie Mercury. Ya. Nah, zaman beliau itu belum ada sama sekali, Om. Ya, sehingga kalau orang kena HIV, jadi kena AIDS udah, jadi apa-apain lagi ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang, seiring dengan kemajuan pengobatan teknologi, kita mengenal ada obat yang namanya ARV. ARV, antiretroviral. Antiretroviral. Ya. Nah, ini memang adalah obat-obat yang bisa kita berikan pada penderita HIV. Obat-obat ini bekerja menekan perkembangan virus HIV, sehingga virus HIV itu bisa ditekan pada level ambang yang sangat rendah. Ya, nah biasanya Sobat Masker Indonesia, dokter akan memberikan obat ini pada pasien-pasien yang menderita HIV dengan tujuan supaya 6 bulan nanti diperiksa virusnya itu, jumlah virusnya itu bisa kita tekan di ambang batas deteksi alat. Sampai nggak bergejala lagi ya. Sampai nggak bergejala lagi, daya tahan tubuhnya pulih, ya, AIDS-nya bisa teratasi, sehingga dicoret lagi AIDS-nya, balik lagi HIV statusnya, ya. Nah, jadi kita bisa tekan di bawah virus itu sampai di bawah ambang deteksi alat. Tapi ingat nih, Chloe ya dan Sobat Masker Indonesia, bahwa ditekan atau undetected atau tidak terdeteksi dengan alat bukan artinya virusnya nol ya, enggak. Mungkin nanti ada sebenarnya. Betul, masih ada hanya dalam loading yang minimal, jadi nggak terdeteksi sama alat. Sehingga di sini ARV itu nggak bisa cuma diminum seminggu 2 minggu, ya. Terus bertahun-tahun Harus seterusnya sampai akhir hayat. sampai akhir hayat mungkin. Ya. Jadi harus telaten nih ya, pasien HIV ya harus rajin minum obat, berkonsultasi ke dokter. Tapi ya dok, waktu itu kan kita tahu kalau virus-virus kayak influenza itu kan bisa sampai hilang kan kayak Betul. gitu. Ini Ya. kenapa sih HIV nggak bisa? Ya. Nah, begini Sobat Masker Indonesia semua, memang ya virus itu rata-rata semua disebut sebagai penyakit self-limiting disease. Artinya virus itu sembuh sendiri. Iya. Kita kena influenza, kita kena cold, kita kena virus apapun, dia self-limiting disease, dia sembuh sendiri. Tapi si HIV ini memang virus yang cukup unik ya. Nah, tadi di awal kita sampaikan, dia menyerang sistem pertahanan tubuh, dia bertahan di dalam sel tubuh, di dalam sistem pertahanan tubuh, ya, dan ini dia hidup terus. Ya, jadi ini memang mungkin ya, ini harus kita cermati bersama. Sehingga ini yang menyebabkan memang kita harus jaga supaya dia jangan bereplikasi, sehingga jangan memperbanyak diri, jangan berkembang lagi, ya. Sehingga ini memang penderita HIV ini harus minum obat seumur hidup, ya. Tapi ini suatu harapan ya, saya kira. Mungkin kalau kita bandingkan dulu di tahun 80-an, 90-an nggak ada obat anti HIV, tidak ada obat ARV, antiretroviral ya. Antiretroviral itu anti HIV, ya. Sehingga penderita HIV itu banyak yang meninggal. Semoga nanti tahun depan dunia kedokteran mengerti ya cara benar-benar ngilangin si HIV ini. Ya. Tadi kan kita udah ngomongin pengobatannya. Ya. Sekarang kita ngomongin pencegahannya nih. Kalau pencegahannya HIV itu kita harus gimana nih? Ya.
kembali kepada ilmu kedokteran secara umum. Jaga kesehatan, pola hidup sehat, hindari free sex, penggunaan narkoba, penggunaan jarum-jarum suntik, ya, dan jaga mental, jaga diri, hiduplah secara sehat, bersih, dan percaya diri. As always, ya. Ya, itu juga mungkin saya mau memberikan tips nih Chloe ya. Sweet message, guys. Saya mau berikan tips bagi teman-teman yang memang sudah atau menjadi pengidap HIV, ya, hindari rasa bersalah, hindari perasaan-perasaan tidak berguna. Karena Anda sebagai pengidap HIV sekarang sudah ada obat yang bisa memaintain, ya, Anda boleh minum. Teman-teman Lasmo semua boleh minum sampai semua itu bisa sehat, bisa hidup normal, bisa berprestasi, bekerja dan bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi semua penderita HIV, tetaplah bekerja, berprestasi dan bermanfaat bagi semua. Yeah. Okay, guys. Thank you for staying with us. I guess we can call it a day, guys. Oke, makasih banyak ya yang udah nonton. Aku Chloe. Saya Dr. Ronald Dewanto. Maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Bye.